Halo semuanya, balik lagi bersama gue Cepot GG ya. Di video kali ini terasa beda kali ya, apa unik ya. Karena Bang Windah ya, Bang Windah tumben banget, apa langka nih bisa dibilangnya. Live di channel keduanya dia ngebahas anime tier list menurut dia ya. Menurut dia, lu bayangin deh. Biasanya kan dia kalau di live keduanya dia itu kan ini ya, apa, ngomongin tentang game ya kan, ngomongin tentang game sambil ngecil ya kan. Nah di video kali ini dia tuh kayak tungguin banget nih, ngomongin tentang anime, ngebuat tier list yang dia udah tonton ya kan, yang udah dia tonton. Mungkin goalsnya dia itu biar di Discordnya dia, Emotion IB ya, makin rame bahas tentang anime-anime ya. Mungkin gue juga nggak tahu ya kan. Nah gue di sini sebagai pencinta anime juga ya, mungkin cuma bisa kayak ngasih pandangan ya, kenapa Bang Winda ngasih apa anime ini begini gitu ya. Walaupun Bang Winda udah ngasih tahu juga nih kenapa dia ngasih tahu gini. Mungkin gue dari Bang Winda, terus gue kayak ngelihat Bang Winda tuh kenapa suka ini. Tapi yang gue tonton di live-nya dia itu yang semalam ya, setengah 12 mulainya sampai jam berapa ya, setengah 1 kemarin, lupa deh gue pokoknya. Nah di situ Bang Winda tuh kayak poin utamanya nih ini ya, suka genre-genre yang dark ya kan, suka genre-genre yang adventure. Terus juga ini kalian kalau bisa ngelihat ya, ada yang tema-tema juga nostalgia ya, first impression dia bilang tadi ada. Kalau kalian nonton live-nya, gue di sini cuma kayak mereaction ya bahasanya ya, atau ngasih pendapat lagi kalau ada yang mungkin menurut gue Bang Winda susah diutarakan, mungkin ya gue kasih pandangan lagi ya kan. Nah langsung aja ya kita lihat dari pertama ya, kita kasih lihat dulu ya. Nih di sini juga ada Bang Winda ngasih rulesnya ya kan. Pertama anime jadul sama anime baru bodoh amat kata dia. Terus yang udah pasti dia tonton ya kan. Ketiga nggak harus nonton sampai tamat, siap ya kan. Manganya juga nggak relevan, maksudnya manga nggak relevan nih, maksudnya dia bilang ini ya kan, dia tuh penonton anime doang, dia tuh nggak baca manganya. Jadi kayak waktu kemarin tuh dia bilang, gue nggak peduli lah, lupa ada manganya lebih bagus lah, yang gue tonton anime doang bos, gitu kata dia. Nah yang kelima nih, genre bebas campuran. Makanya gue bilang tadi kan, setelah kita lihat dari anime ini ya, maksudnya yang tertera ini ya kan, ada banyak nih, makanya genrenya bebas campur kata dia. Nah kita langsung dari tier list yang D dulu ya. Di D ini bisa kalian lihat ada Saint Seiya sama Oshinoko ya. Coba kita lihat dulu dari reaction Bang Windahnya dulu ya. Nih dia naruh Saint Seiya. Sorry guys, no baper ya. Kita punya day pertama kita guys ya. Sorry guys, sorry banget guys. Ya, gue bener-bener ke-trigger lu. Ini kapan menangnya jagoannya anjir. Nyebelin coy, jadi kesel gue. Sorry ya. Nah, kenapa dia nggak suka Sensei ya? Ya dia taruh deh ya. Karena mungkin waktu di TV ya, mungkin nih kalau kalian bisa ngeliat ya, nostalgianya ini biasanya nih dia nontonnya mungkin di TV ya. Jadi kayak dia tuh ngikutin yang dari TV. Kalau kalian tahu ya, berarti udah tua juga ya kan, bisa dibilang ya kan. Nah, emang kalau Sensei tuh emang mati mulu kayak, tapi kan waktu itu kan kita kayak seru aja gitu. Nah mungkin dari sini dia udah tonton, saatnya dia rating lah buat dia ya, D jadinya. Nah kalau untuk Oshinoko kenapa dia kasih D ya, kata dia tuh di live nya dia bilang ini apa namanya, episode satunya kuat banget. Nah episode satunya kuat, tapi setelah itu nggak tahu kenapa dia bilang kayak drop gitu, kayak nggak ada apa ya, peningkatan buat kayak aduh gue harus nonton lagi nih gitu. Nggak ada, dia bilang kata gitu. Bener juga sih kalau bisa gue bilang Oshinoko tuh episode satunya bener-bener
the real apa ya, orang kalau mau nonton anime yang misalkan nggak suka ya, nonton Oshinoko pasti suka tuh langsung episode pertamanya, karena kan langsung ada plotnya, ada ininya ya kan? Jadi kita langsung terpikat untuk mau nonton episode selanjutnya. Nah tapi itu kalau yang kata Bang Windanya bilang setelah itu drop karena dia nggak suka ya, gue setuju aja sih. Dia ditaruh D sama desain saya Monishunoko. Kita lanjut ke C ya. Dia C pertama. Jadi yang D pertama itu yang gua kasih lihat tadi kan ini, ya kan, yang saya. Yang selanjutnya nih yang C pertama dari Bang Windah ya. Sorry guys ya, gue taruh di C guys. But animasi oke ya. Please jangan baper ya. Oke. Please jangan baper. Dia alasan kenapa dia taruh di C, kata dia apa ya, tipikal anime yang untuk anak kecil lah, maksudnya dia bilang kayak oke, it's fun kata dia, apa animasinya bagus tapi kayak udah bukan tipikal dia lagi gitu, kayak dia udah nggak serk aja lah bisa dibilang gitu. Oke kata dia, jadi taruhnya di C ya kan. Nah kalau lanjutannya lagi kan nanti sebenarnya ada perpindahan ya, kita ganti lagi ke C plusnya ya. C plusnya ini dia ada di Terlalu kejam lah kalau dia ya. Karena kita waktu itu nonton Discord juga, cukup seru juga episode awal-awal ya. Setelahnya gue jujur turun interest guys. Ya. Oke, C lah, boleh lah C lah ya. Ini kan total anime yang udah fix ya kan sama dia. Jadi sebelum itu dia udah ngasih tambahan lagi nih. Tadinya kan C, nah tiba-tiba ada C plus gitu loh. Jadi dia naruh ujung-ujungnya solo leveling di C sendiri. katanya solo leveling gitu dia bilang katanya. Oke suka, tapi ya udah sekedar story-nya nggak ada, cuma animasinya ya udah. Oke, ini kalian kalau nonton yang live-nya seru banget sih kalau yang suka anime ya. Menurut gua it's entertainingnya dapet banget, terus juga yang live-nya juga kadang-kadang juga ada ke trigger gitu ya. Itu lucu sih kalian nih. Di sini gue cuma cuma untuk meriak doang ya. Meriak terus kasih pandangannya juga ke Bang Windah. Overall gue setuju sih sama Bang Windah ya. Dan langsung kita ke ini ya, ke lanjut nih ke siapa nih namanya, Boku no Hero. Nah dia bilang katanya kalau Boku no Hero nih juga dia nggak terlalu suka lah. Dia bilang walaupun udah nyenggol katanya ini kesukaannya Bang Eno Bening ya katanya, tapi sorry Bang Eno Bening ya, gue gak terlalu suka sama yang begini-begini katanya gitu. Nah yang selanjutnya nih ada Gurren Lagann apa Gundam nih ya, Gurren Lagann kalau nggak salah deh. Gurren Lagann nih mungkin Bang Ida nggak terlalu suka, padahal bisa dibilang ini salah satu menurut gua yang bagus. Mungkin Bang Ida nggak suka apa ya ini ya bahasanya, bertele-tele atau gimana, gue lupa alasannya. Nah yang terakhir nih ada One Piece. Ini One Piece kalau kalian tahu ya, One Piece itu waktu dia itu ditaruh di akhir sama dia, maksudnya di akhir video ya kan. Dia bilang katanya, gue nggak tahu kenapa ini anime kok dipuja-puja ya kata dia, padahal isi story-nya ya udah bertele-tele banget, lama banget. Terus dia bilang apa ya, seperti gak terpikat sama dia gitu loh bahasanya. Jadi gak ada daya tarik untuk dia mau lanjutin lagi gitu loh. Jadi dianya bilang dia bingung nih kenapa orang-orang suka banget gitu loh. Makanya dia udah langsung di situ live chat langsung penuh banget. Ada yang ketawain One Piece-nya lah, ada yang langsung marah-marah, regbet ya kan. Jadi lucu banget nih pas ada One Piece nih ya. Lanjut kita ke B ya. Kita langsung ke B ya, B.
Kita ke B. B pertamanya Bang Winda tuh. Oke, nih kalian bisa lihat teman-teman ya. Udah mau habis nih list gua nih. Ini yang gue simpen terakhiran ya. Oh enggak, bukan yang ini. Dan ini salah satu betul wishlist gue buat nonton tiap minggu bro. Iya nih, ini Let's Gue and gak akan Go bahas nih. secara detail ya. Dari animasinya, dari soundtracknya, dari storynya. But ini benar-benar old school ya, old school. Betul buat Bang Old Winda. school yang membuat hari-hari gue ceria ya teman-teman. Di TV But soalnya. memang secara story teman-teman, gue gak ngikutin storynya bro. Betul. Karena emang gue ikutin epic balapannya guys. Jadi gue Bener. waktu itu juga masih kecil ya. Gue gak terlalu ngikutin storynya juga cukup easy going ya. Jadi Tamiya ini gue akan kasih di B pertama dia. B teman-teman ya. Untuk Let and Go. Let's and Go dia taruh di B kan. Gue setuju banget. Makanya yang gue bilang tadi ya, poin-poin yang dari Bang Winda dari tontonnya ini tuh kebanyakan emang nostalgia, karena waktu itu tuh di TV tuh banyak banget anime-anime yang nongol di ini ya, TV nasional ya, ada RCTI, SCTV ya kan, Indosiar gitu kan. Nah tuh lihat ada Detektif Conan yang di B-nya ditaruh sama dia tuh ya kan, Inuyasha ya kan, ini Gundam ya kan, Tokyo Ghoul nih sebenarnya dia ngasih tahu tapi cuma sebatas ya udah dia sekedar suka doang. Nah yang ini nih dia juga bersek, dia nonton suka dark tapi dia bilang katanya belum lanjut, jadi kayak dia nggak bisa ngasih poin lebih lah bisa dibilang sama dia itu ya. Oke, kita lanjut ke B plus ya, kita B plus nih. Oke. B plus, Flame of Recca B plus ya. Tuh, B plus kata dia kalau B plus pertama dari dia tuh ini karena dia lebih apa ya, lebih mirip-mirip lah katanya art turnamennya lah, lebih suka aja dia Flame of Recca, jadi ditaruh di B plus. Nah kedua ada Pokemon ya kan, ketiga Shinchan juga. Tipikalnya udahlah, ini nostalgia banget sih, bisa dibilang nostalgia waktu pas nonton di TV nih pasti mah, yakin gua. Lanjut kita ke A ya, kita ke A. Nah Detektif Kindaichi better sih pada waktu itu ya, walaupun memang secara franchise Conan lebih sukses, oke? betul Bang Sekali Winda, lagi ya, langsung itu ke A. penilaian gue ya. Tuh ini menurut pandangan dia, Kindaichi ya kan, dia lebih suka Kindaichi daripada Conan. It's okay coy ya kan, pendapat dia. Kalau gua lebih suka Conan, tak kenapa. Nah ini lanjut nih ya kan, ada Yu-Gi-Oh tuh, Yu-Gi-Oh juga ada tuh di TV ya kan, Tsubasa, Nube tuh, nostalgia ya kan, poin-poin yang tadi gua bilang tuh masuk semua ya nggak sih. Terus Slam Dunk, Samurai X, Akame ga Kill. Ini yang dia bahas nih, yang dia bilang katanya gue suka banget nih kata dia sama anime yang kenapa semuanya pada mati gitu, dia bilang sisa dia doang nih, cewek doang satu, siapa ya, dia bilang dia nggak tahu tuh namanya kan. Dia bilang langsung kata live chatnya, Akame ga Kill bang, Akame ga Kill bang, anjir. Oh iya bener langsung ya kan, nih langsung ada Naruto, ada Kimetsu. Naruto dia bilang katanya dia taruh A karena mungkin emang dia udah tonton, terus dia nggak bisa taruh di S karena bertele-tele gitu dia bilang. Kimetsu dia menikmati banget katanya, visual oke, walaupun storynya katanya bisa aja, tapi nggak tahu kenapa gue bingung juga kenapa dia taruh A sama dia. Kalau kayak gitu mendingan ditaruh di B plus. Dia bilang storynya biasa aja. Ini siapa ya? Gue lupa ya. Siapa ini ya? Oh ini Dragon Ball ya, Dragon Ball. Soalnya Dragon Ball yang tengah-tengah di Akame ga Kill sama itu ya, Akame ga Kill sama Kimetsu. Katanya Dragon Ball juga masuk di TV ya kan. Jadi dia bilang katanya sekedar ya udah, banyak nostalgia, tapi kalau menurut gua Bang Winda kalau
ya emang nih udah kan udah fix tier list Bang Winda ya kan. Kalau bisa ini ditaruh di B plus sih kalau menurut gue, walaupun dia bilang story-nya kan kurang gitu ya. It's okay, Bang Winda yang udah ngasihnya kan. Nah lanjut kita ke S pertamanya Bang Winda nih. S pertamanya Bang Winda nih Digimon kalau nggak salah. Dan menurut gue Digimon salah satu anime yang paling gue tunggu. Karena story-nya guys. Ya. Nah tuh lihat tuh, Karena story lagi kan. serius. Story lagi kan sama dia. Story lagi kata dia. Story, dark, first impression, nostalgia, sama apa ya? Adventure. Nah, Adventure 5 menurut gua. Bisa yang dilihat dari tier listnya Bang Winda nih. Ya kan? Digimon menurut gue emang lebih melekat sih, walaupun Pokemon emang sama aja ada TV, tapi Digimon tuh kayak apa ya, bisa dibilang dari posnya bagus, tapi waktu Digimon awal tuh lebih gitu, lebih enak gitu loh. Lanjut ini ada Yu Yu Hakusho, dia bilang katanya ini juga ada TV sebenarnya. Hunter x Hunter, nah dia bilang katanya Hunter x Hunter nih awal-awal nih ini apa namanya, dia suka banget ya masalah adventure, kenapa Gon begini-begini kata dia kan. Ini menurut gua Bang Winda nih bisa dibilang apa ya, subjektif objektif sih menurut gue ya. Subjektifnya dia mungkin yang bagian ini, kalau dia menurut gue yang udah S-nya ini objektif deh menurut gue ya. Kayak menurut itu kayak udah dia ngasih penjelasannya tuh tiap ini bagus gitu. Hunter x Hunter ya kan. Terus ini ada Full Metal juga ya kan. Full Metal kan dark ya. Dark, terus ada sebenarnya adventure enggak juga, tapi mungkin first impressionnya bagus juga dibuat dia. Vinland Saga, nah ini dia Vinland Saga nih, dia bilang katanya ini ya apa namanya, walaupun dia nggak kelar tapi dia suka banget. First impression untuk Vinland Saga dia bagus kata dia. Nah, lanjut ke Frieren. Dia ngasih special note untuk Frieren ini. Apa tuh, setiap dia nonton, walaupun dia belum nonton sampai habis, dia bilang tuh ini hangat gitu, kayak chill dapetnya tiap nonton. Jadi kayak oke banget buat dia. Ya kalau dari gue sih setuju ya. Nggak tahu ya, gue mulai dari S nih menurut gue Bang Winda nih udah kelihatan objektifnya sih. Bukan dari subjektif dia lagi gitu ya. Kalau dari gue ngeliatnya. Nah tapi ada yang Parasite nih. Parasite kalau menurut gue Bang Winda suka karena darknya doang sih. Sama story-nya katanya unik lah dari cara dia ininya gitu ya. Dia taruh S, tapi kalau dari guanya sendiri kan ini nggak bisa dimasukin ke S, minimal A lah dia. Kayaknya belum bisa sih, tapi udah itu kan dari gue. Kalau dari Bang Winda kan S. Nah kita lanjut ke legend pertamanya Bang Winda coy. Let's go. Original art style, art direction, gak ada guys yang bisa bikin art style kayak Studio Ghibli guys. Bahkan di copy sama AI kan. Seorang Winda Basudara yang lu bayangin nonton Studio Ghibli gile ya kan. Kalian nih kalau belum nonton Studio Ghibli, entah itu Princess Mononoke, Spirited Away, apalagi ya, Ponyo ya nggak salah, lupa gue. Tonton dah salah satu itu deh, dah pasti langsung kayak beda lah ngeliatnya. Dari yang Bang udah bilang art style-nya, dari ininya, story-nya juga. Nah lanjut ke Doraemon. Ke Doraemon sih ini momen terbaik gua nonton di live ini sih. Ini Bang Winda
Nih gara-gara ada lagunya ya, jadi gue kayak nggak bisa lama-lama ngasih ngasih ininya ya, ngasih nobarnya lah bisa dibilang ya, sambil reactionnya ya. Soalnya ada copyright lagunya. Nih Bang Wida bisa dibilang ngasih personal personal life-nya lah, ngasih ceritanya. Kenapa dia begini-begini ya, nonton Doraemon. Doraemon ya, menurut gua layak ada di jajaran legend guys ya. Legend guys, oke? Legend. Legend. Tapi ngomong legend terus karena dia pernah cerita kan katanya ngedate pertama dia sama Kak Agnes ya, nontonnya yang Stand By Me ini dia. Ih, nih kalian harus nonton sih, nonton ulang lah. Misalkan lu nonton di gue, terus nonton ulang lagi dah di Bang Winda dah. Nih yang bagian Doraemon sih the best menurut gua. Lanjut ke legend ketiganya dia, kenapa dia suka Kimi no Nawa. Kimi no Nawa apa bukan ya? Oh iya, bukan. Kimi no Nawa dia nggak ngasih tahu. Kimi no Nawa katanya tuh ya, dia bener-bener bahasanya apa ya? Nobar bareng terus kayak dia bilang katanya kalau mau ngasih rekomendasi yang Slice of Life ini bisa cocok kata dia ke orang-orang baru yang suka anime gitu. Gue setuju banget. Lanjut ini yang terakhir nih. Ya kalian udah tahu juga kan yang terakhirnya apa yang tadi yang dari sini ya kan. Attack on Titan. Ya kan. Let's go. Alasan dia kenapa? Kok bisa gitu manusia bikin story plot twist gini gitu? Kok bisa gitu orang bikin seseorang yang kita kira MC dan seseorang yang kita kira penjahat bertukar peran gitu, jadi dia yang penjahat, jadi dia yang MC. What a masterpiece guys. Gila. What a masterpiece. Gimana enggak ya? Gimana enggak? Itu ya awal mula Attack on Titan aja kalian dikasih lihat ya, tiba-tiba ada Titan terus ternyata ada Wall 3 ya kan, itu udah di reset sama Hajime-nya, ternyata nih dari Jerman tuh dibikin tiga wall itu kan. Nah terus kenapa Eren-nya tiba-tiba jadi villain ya kan, padahal oh man, emang kalau bisa dibilang gue setuju banget sih kalau masalah udah bagian anime only ya, karena udah tamat juga bisa dibilang ya kan. Walaupun ada nanti yang lebih bagus lagi, menurut gua Attack on Titan nih bener-bener unik banget coy. Dari awal sampai akhir, walaupun katanya ada yang nggak suka, menurut gua ya, ada orang yang nggak suka endingnya itu, menurut gua sorry banget nih, harus ditonton lagi coy. Lu belum paham berarti kenapa endingnya begitu. Kenapa lu nggak suka endingnya itu, berarti lu harus tonton lagi. Ada yang kelewat di momen kenapa Eren akhirnya melakukan seperti itu. Walaupun kata Hajime-nya, autornya udah ngasih tahu, dia bilang katanya ada keinginan dia waktu itu mau ngasih ending yang berbeda, tapi menurut dia waktu itu udah gue pastiin aja yang kayak gini gitu. Tapi menurut gue udah bagus banget sih, udah cocok banget menurut gue. Jadi GOAT ya, gue setuju sih sama Bang Winda dari anime series ini. Tumben banget coy makanya Bang Winda. Itu memang fun ya at that time being ya, emang that time being emang fun teman-teman. What a genius man. Tuh, what a genius. Kok bisa sih dia bikin musik bukan dia yang bikin, maksudnya partner komposernya dibikin musik se maestro ini guys. Tuh. Ada musiknya juga, OST-nya lah bisa bilang, OST-nya juga bagus-bagus ya kan. Ya oke nggak sih, maksudnya dari sekian banyak anime lah ya, kita dikasih tahu sampai habis ya kan. Oh, secara nggak langsung makanya udah selesai animenya juga ya kan, tapi men itu benar-benar bagus banget ya sih Attack on Titan nih.
Dah, itu aja kali ya dari gua ya. Teman-teman, semoga suka dari konten reaction gua untuk Bang Winda. Mohon maaf ya kan kalau ada salah kata. Udah kayak mau lebaran kan. Udah itu aja. Terima kasih teman-teman. Kalau yang suka like, kalau nggak suka ya udah jangan di dislike. Kalau suka subrek. Kalau mau join Discord gua, join aja ya kan, kita bisa bahas anime juga. Tapi kalau enggak ya udah join Discordnya Bang Winda, ngomongin anime juga di motion ini. Sudah itu aja, udah 25 menit nih, kelamaan nih nyata nih. Thank you, bye bye.